Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dan iman kita dibangun dan dikuatkan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan, pedoman, bahkan penolong dan penuntun setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, Tuhan yang akan menyingkapkan, Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Dan kita bisa menangkap, mengerti dan menghidupi, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji, hormat, syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami semuanya, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 14 ayat 29. Saya bacakan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jemaat dikasih Tuhan, kesabaran menjadi salah satu buah roh yang semestinya ada dalam hidup kita. Ya, sabar itu gimana? Orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sesungguhnya kalau yang namanya sabar itu nggak berbatas. Kalau sudah melewati batas itu nggak sabar lagi. Ya, tetapi memang pada kenyataannya seringkali kita juga kurang sabar menghadapi sesuatu. Tapi Alkitab mengatakan dalam Amsal tadi bahwa orang yang sabar menghadapi masalah, menghadapi pergumulan atau situasi yang mungkin tidak mengenakan sekalipun, kalau orang bisa sabar, dia bisa mendapat pengertian. Artinya dia menjadi bijaksana di dalam bersikap, berucap, sehingga dijauhkan dari kesalahan yang lebih fatal. Tetapi siapa yang cepat marah, artinya dia tidak sabaran, orang yang tidak bisa mengendalikan atau menguasai dirinya sehingga amarah yang berkuasa justru membesarkan kebodohannya. Ada begitu banyak orang yang karena tidak sabar sehingga dia akhirnya cepat marah dan bertindak tanda kutip bodoh. Ya, bukannya masalah selesai, tapi masalah justru semakin menjadi lebih besar dan tambah banyak. Sebagai contoh misalnya, kadang kita sering melihat peristiwa di jalan siang-siang. Mungkin ya ada sedikit masalah dengan pengendara lain di jalan. Nggak sabar. Akhirnya emosi yang keluar, terjadi kesalahpahaman. Justru tambah ruwet masalahnya. Ada orang mengatakan gini, bahwa orang yang sabar itu sesungguhnya orang yang bisa menguasai dirinya dalam segala keadaan. Ya, orang yang bisa menguasai dirinya artinya apa? Dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang sekitarnya, tapi ketika dia bisa menguasai dirinya, maka dia bisa bersikap dengan bijak, bisa terhindar dari masalah-masalah yang lebih besar lagi. Ya, siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ini loh, ya, karena ketidaksabaran kita, karena kemarahan dan emosi sesaat. Ya, ada orang bilang gini, geloti bomburi. Ya, orang Jawa bilang geloti bomburi artinya apa? penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Iya, kalau di depan dia nyesel dulu, artinya dia nggak akan berbuat sesuatu yang salah. Tapi seringkali karena emosi yang meledak,
karena tidak bisa menguasai diri, langsung bertindak gegabah, ceroboh, yang akhirnya bukan masalahnya selesai, tapi menjadi besar. Dan setelah menjadi besar, akhirnya sadar. Ketika sadar, aduh kenapa aku bisa berbuat sebodoh itu. Ya kadang-kadang gitu ya, kenapa aku bisa bertindak sekonyol itu. Ya penyesalan datangnya seringkali terlambat. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, ketika engkau menghadapi keadaan yang tidak seperti yang kau harapkan, mungkin ya situasi yang mungkin menyudutkan engkau, tetaplah dalam penguasaan diri, sabar menghadapi semuanya. Ya jangan bertindak dengan emosi, ya jangan melakukan atau mengambil satu keputusan, kesimpulan atau tindakan hanya berdasarkan emosi sesaat. Ya karena sekali lagi emosi sesaat tanpa pertimbangan yang matang akan menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian waktu. Ya, mari saya mengajak kita semua miliki kesabaran dalam diri kita menghadapi apapun itu. Mungkin kita tidak salah, mungkin kita yang justru kok dianggap bersalah. Sabar dulu, jangan cepat-cepat bertindak sebelum engkau mempertimbangkan dan mengetahui duduk perkaranya. Orang yang sabar besar pengertiannya karena dia akan menggunakan akal sehatnya. Ketika terjadi sesuatu, dia akan berusaha menguasai diri, mencoba cari tahu. Belum tentu apa yang dia dengar, belum tentu apa yang dia lihat itu sebagai satu kebenaran. Mungkin ada sesuatu alasan, ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Mungkin ketidaksengajaan atau mungkin kita salah menilai. Ya, orang yang sabar bisa berpikir demikian karena orang sabar besar pengertiannya. Tapi sebaliknya orang yang cepat marah, melihat sesuatu yang seakan-akan salah di depan, langsung saja menggunakan emosinya, bertindak dengan ceroboh, gegabah, yang akhirnya masalah tidak selesai, tapi tambah masalah baru karena kebodohan tadi. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Pastikan sebelum bertindak menghadapi segala sesuatu, jangan mengedepankan kemarahan. Jangan cepat marah, tetapi miliki kesabaran, menyikapi segala sesuatu dengan kepala dingin. Sehingga kita bersikap, bertindak, berucap, itu semua juga tidak membuat kita kena masalah yang lebih besar. Sebaliknya, dengan sabar kita mendapat pengertian dan kita bisa menghadapi semuanya dengan lebih bijaksana. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau mengajarkan kami supaya kami memiliki kesabaran, sabar menghadapi segala sesuatu, supaya kami mendapatkan hikmat pengertian. Ya, bukan bertindak dengan kemarahan, emosi sesaat yang justru memperbesar kesalahan. Jadi satu kebodohan ketika kami bertindak tanpa mempertimbangkan segala sesuatu hanya karena emosi. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa menguasai diri dalam segala hal dan bersikap bertindak dengan hikmat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami hari ini dengan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan dijauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, dan segala berkat yang daripada-Mu menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.